Baik semua, selamat datang di video ini atau playlist ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada playlist ini atau video ini, kita akan belajar mengenai Y-Framework. Jadi Y-Framework adalah sebuah framework yang berbasis bahasa pemrograman PHP. Jadi sebelum masuk di playlist ini, alangkah baiknya kalian pelajari dulu bagaimana cara penggunaan PHP itu, bagaimana cara menjalankannya, dan lain sebagainya. Kemudian di playlist ini kita tidak akan belajar framework secara merangkak atau dari bawah sekali, melainkan kita sudah di tahap di atas pemula dikit lah. Jadi saya tidak akan terlalu mendetail dalam instalasi dan lain sebagainya. Tapi saya akan tunjukkan apa saja yang perlu disiapkan untuk menjalankan Y-Framework ini. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah browser. Karena Y-Framework ini bentuk aplikasinya adalah aplikasi berbasis web. Maka kita butuhkan yang namanya browser. Yang kedua, kita butuh namanya text editor. Text editor. Untuk text editor yang saya gunakan di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kalian bisa download sendiri di situs resminya di codevisualstudio.com. Sini. Untuk mendownload filenya, kalian klik saja download di sini atau di bagian sini. Dan pilih sistem operasinya, kalian menggunakan Windows, Linux, atau Mac. Kalau kemudian sesuaikan di sini ada yang namanya bitnya, sistem operasi kalian itu bitnya berapa. Atau kalian langsung download saja di bagian sini. Dia otomatis mendeteksi sistem operasi yang sedang digunakan. Tinggal download, dan jika sudah, nanti dia akan mengeluarkan pop-up download. Kalian tinggal download, dan nanti setelah ada aplikasinya, tinggal download saja seperti aplikasi biasa. Selanjutnya, kita butuhkan yang namanya server. Server yang saya gunakan adalah Exam. Jadi saya menggunakan aplikasi Exam dan juga dia bisa di-download juga secara gratis di Google tentunya. Tulis saja Exam dan ini situs resminya yaitu apache-friends.org. Kalian download saja. Ya, versi terbarunya saja yang paling bawah ini. Ini sudah. Kalau sudah, langkah selanjutnya setelah kalian download Exam dan install, nanti kalian akan bisa membuka aplikasi di sini. Exam PHP ini kalau sudah install ya, kalau sudah install. Kemudian setelah server kita butuh yang namanya terminal. Untuk terminal itu sudah ada otomatis, sudah clear ini sudah ada memang di sistem operasi kita. Tinggal tulis saja CMD dan inilah terminal yang akan kita gunakan. Atau kalian juga bisa download Git. Ini juga terminal tapi dia lebih praktis dalam dalam penggunaannya. Tapi di sini kita gunakan saja CMD supaya kita bisa bersama-sama. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan langsung saja di proses instalasinya. Caranya kita tinggal cari saja Y2 Advanced. Sudah saya bilang sebelumnya, kita tidak belajar merangkak dari bawah sekali, melainkan kita sudah di atas sedikitnya pemula. Jadi kita gunakan saja di sini template yang Advanced. Kita klik saja itu, kemudian kita pilih yang ini. Kita akan menginstal via Composer. Pastikan dulu di sistem operasi kalian sudah terinstall Composer atau belum. Jika belum,
kalian install dulu. Pilih, cari saja di Google Composer, dan ini ada situs resminya yaitu getcomposer.org. Kalian klik ini, dan klik ini untuk download. Nih, kemudian pilih yang ini, Composer Setup.exe. Ukurannya kecil, cuma 1 MB. Setelah itu kalian install, klik next, sampai finish. Jika sudah berhasil, kalian bisa menuliskan di CMD, tulis Composer. Dan kalian lihat di sini, kita memunculkan sebuah option, ada banyak di sini. Jika kalian ada tulisan error atau tidak tampil seperti ini, berarti Composer kalian belum terinstall. Selanjutnya, di bagian sini kita masuk di CD, C atau sistem kita, kemudian kita masuk di folder exam, masuk lagi di htdoc. Kemudian di bagian sini kita buka CMD, kemudian kita copy path folder kita, yang ini directory kita. Kemudian kita tulis CD, paste yang kita copy tadi. Oke, kemudian enter. Maka dia akan otomatis masuk ke dalam folder htdocs. Kita clear supaya dia bersih, kita cls. Sudah. Selanjutnya kita copy lagi kembali yang ini, kodenya, kemudian kita paste di sini. Sebelumnya kita Ctrl C dulu, kita cancel. Karena kalau kita lihat di sini, di kodenya ada spasi di bagian sini, dan ada yang namanya y application. Ini adalah nama foldernya yang akan dibuat nanti, yang di sini, di htdoc. Jadi kita perlu ganti nama aplikasi yang ini. Saya tidak ingin namanya y application, melainkan saya ingin tulis namanya adalah y advance. Jadi kita klik saja tombol atas di keyboard, kemudian kita ganti tulisan ini menjadi y advance. Kemudian enter. Tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Dia akan mulai mendownload ini. Ukurannya sekitar lumayan besar lah, sekitar 40 MB. Oke, untuk ini, untuk Y framework ini, dia hampir mirip seperti framework Codeigniter ataupun Laravel, kalau kalian pernah menggunakannya. Karena dia sama, dia menganut metode OOP sekaligus MVC. OOP itu Object Oriented Programming. Sedangkan MVC itu model view controller. Maksudnya nanti aplikasinya dipisah-pisah menjadi 3 bagian, yaitu controller, view, dan juga model. Sedangkan Y framework ini dia masih menggunakan Bootstrap versi 2. Oleh sebab itu nanti kita akan mengupgrade version Bootstrapnya menjadi version 4. Jadi yang belum tahu apa itu Bootstrap, Bootstrap itu adalah framework CSS atau framework untuk styling dari website kita. Dia kalau untuk di framework ini dia masih support versi 4. Dia belum support versi 5. Jadi kita akan menggunakan versi 4-nya nanti untuk membangun sistem kita atau aplikasi kita. Nih, jika sudah berhasil, kita bisa menjalankannya langsung. Nah, di sini kalau kita lihat di foldernya, kita memiliki folder backend dan frontend. Untuk backend kita abaikan saja karena kita akan bekerja di bagian frontend dulu, atau kita tampilan usernya dulu kita ubah. Untuk folder ini mungkin kita bisa kasih masuk di text editor kita dengan cara pilih file dan open folder. Untuk supplement text juga sama, nanti ada pilihan file, kemudian ada open folder. Kita arahkan ke folder.
ke folder yang namanya di Advanced kita yang kita barusan buat. Kemudian folder sudah. Kemudian yang ini kita arahkan juga ke folder yang sama yaitu di Advanced. Nggak boleh di Advanced. Oke, sorry tidak ada stripnya. Dia di Advanced. Sesuaikan dengan nama yang ini. Selanjutnya kita akan jalankan dia pakai server. Kita bisa tulis php y serve doc root, dokumen rootnya, maksudnya rootnya. Karena kita lihat di sini root untuk template advance dia dibagi dua, ada backend dan ada front end. Tapi kita akan menggunakan di backend, di front endnya di bagian sini. Jadi ikuti saja dulu, kita tulis front end slash web. Web ini mengarah ke folder web yang ini. Jadi kita lihat. Kemudian enter. Kita lihat di sini color not open input file you. Oke. Jadi sebelum kita menyalakan server, kita perlu mengaktifkan ini-nya. Kita tulis php init. Kita initkan dulu, kita inisialkan dulu project kita. Kita enter di sini. Sorry, kita tulis php init. Kita tidak berhasil. Coba. Kita ulang. Sorry, tunggu dulu. Oke, tidak pakai y, rupanya kita tulis saja php init. Oke, kita inisialisasi dulu project kita. Sorry, ini error, saya lupa tadi, rupanya tidak pakai y. Di bagian sini kita pilih, ada develop, maksudnya kita masih mengeditnya lah, mengedit aplikasinya, maka kita pilih 0. Sedangkan untuk 1, ketika aplikasi kita jadi, maka kita init menjadi production. Di sini kita pilih 0, dan kita pilih yes, sudah. Setelah itu kita bisa jalankan server kita tadi, php y serve doc root. Tempatnya adalah di front end slash web. Jika sudah berhasil, lihat ini dia sudah jalan di localhost dengan port 8080. Jadi kita bisa tulis di sini localhost 8080. Kita tunggu saja. Oke. Kita melupakan sesuatu lagi. Kita melupakan servernya. Kita belum jalankan server exam kita. Maka kita perlu jalankan yang pertama Apache-nya, kemudian MySQL. Oke, kita refresh. Tadi coba lagi. Dia masih loading. Oke, coba kalau dia terkandas seperti ini, kita tekan saja Ctrl+C satu kali di terminal. Oke, jalan. Oke, untuk proses instalasinya, YFramework ini sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan bahas controllernya. Oke, terima kasih.